Di balik kemegahan marmer putih yang berkilauan, tersimpan sebuah kisah cinta abadi yang melampaui waktu. Ini bukan sekadar bangunan, tapi sebuah puisi dalam batu. Sebuah janji yang ditepati bahkan setelah kematian. Inilah kisah Taj Mahal. Semuanya dimulai pada abad ke-17. Di masa kejayaan Kekaisaran Mughal di India. Kaisar kelima, Shah Jahan, dikenal sebagai penguasa yang punya hasrat besar terhadap arsitektur. Namun, hasrat terbesarnya adalah untuk istrinya, Arjuman Banu Begum, yang lebih dikenal dengan gelar Mumtaz Mahal. Artinya, permata istana. Mumtaz bukan hanya istri, tapi juga sahabat, penasihat terpercaya, dan cinta sejati Shah Jahan. Mereka tak terpisahkan, baik di istana maupun di medan perang. Namun, takdir berkata lain. Pada tahun 1631, saat melahirkan anak ke-14, mereka, Mumtaz Mahal wafat. Dunia Shah Jahan runtuh seketika. Duka yang mendalam menyelimuti sang kaisar. Rambut dan janggutnya memutih hanya dalam beberapa bulan. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Mumtaz meminta 4 janji kepada Shah Jahan. Dan salah satunya adalah agar sang kaisar membangun sebuah makam untuknya yang keindahannya tak tertandingi di dunia. Shah Jahan bersumpah untuk memenuhi janji itu. Ia mengerahkan seluruh kekuatan kekaisarannya untuk mewujudkan wasiat sang istri tercinta. Perintah pun dikeluarkan. Arsitek, seniman, dan pengrajin terbaik dari seluruh penjuru Asia Tengah, Persia, dan India dikumpulkan di Agra. Konon, lebih dari 20.000 pekerja, termasuk tukang batu, pemahat, pelukis, dan kaligrafer, bekerja siang dan malam. Bahkan, 1000 gajah dikerahkan untuk mengangkut material bangunan dari berbagai wilayah. Proyek raksasa ini dimulai pada tahun ke-1632. Bahan-bahan terbaik didatangkan dari seluruh penjuru Asia. Marmer putih paling murni didatangkan dari Makrana di Rajasthan, batu giok dan kristal dari Tiongkok, pirus dari Tibet, lapis lazuli dari Afghanistan, safir dari Sri Lanka, dan carnelian dari Arab. Semua batu berharga ini digunakan untuk menghiasi dinding marmer dengan teknik ukiran yang disebut Petradura, di mana kepingan batu mulia dipahat dan ditanam dengan presisi sempurna ke dalam marmer. Pembangunan kompleks utama memakan waktu sekitar 10 tahun. Namun, seluruh kompleks, termasuk masjid, rumah tamu, dan taman-taman indahnya, baru benar-benar selesai setelah 22 tahun. Pada tahun ke-1653, hasilnya adalah sebuah mahakarya simetri dan keindahan yang sempurna. Bangunan utamanya berdiri di atas panggung marmer, dengan kubah ikonik di tengahnya. Diapit oleh 4 menara ramping yang sedikit condong keluar. Ini adalah desain cerdas agar jika terjadi gempa, menara akan runtuh menjauhi makam utama. Keindahan Taj Mahal berubah seiring berjalannya hari. Di pagi hari, ia tampak berwarna merah muda lembut. Saat siang hari, ia bersinar putih cemerlang. Dan di bawah sinar rembulan, ia berkilauan seperti perak. Setiap sudutnya dihiasi kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran yang dipilih dengan cermat. Seolah-olah kata-kata itu sendiri adalah doa abadi untuk jiwa Mumtaz Mahal. Namun, kisah ini memiliki akhir yang tragis. Bagi sang kaisar, tak lama setelah Taj Mahal selesai dibangun, Shah Jahan jatuh sakit. Putranya, Aurangzeb, merebut takhta dan memenjarakan ayahnya sendiri di benteng Agra, tidak jauh dari Taj Mahal. Selama 8 tahun sisa hidupnya, Shah Jahan hanya bisa menatap mahakarya cintanya dari kejauhan melalui jendela kecil di kamarnya. Ketika Shah Jahan wafat pada tahun 1666, jenazahnya dibawa melintasi sungai Yamuna dan dimakamkan di samping istri tercintanya di dalam Taj Mahal. Makamnya adalah satu-satunya elemen yang tidak simetris di seluruh kompleks. Karena awalnya Taj Mahal memang dirancang hanya untuk Mumtaz. Hari ini, Taj Mahal berdiri sebagai bukti kekuatan cinta yang mampu menciptakan keajaiban. Ia bukan hanya sebuah monumen, tapi detak jantung seorang kaisar yang hancur
Sebuah lagu cinta yang membeku dalam marmer, mengingatkan dunia bahwa cinta sejati tidak pernah mati. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah menakjubkan lainnya. Sampai jumpa.